Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian di pagi ini? Semoga kabar kalian sehat semua dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, pagi ini Ibu akan mencoba membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem terdiri atas meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa terbagi lagi atas 1 jaringan pelindung, 2 jaringan penguat, 3 jaringan dasar, dan 4 adalah jaringan pengangkut. Marilah kita simak satu-satu tentang jaringan tersebut. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama merupakan jaringan embrional, artinya sel-selnya senantiasa membelah diri. Yang kedua, sel-selnya belum berdiferensiasi atau terspesialisasi. Yang ketiga, berdinding tipis. Dan yang keempat adalah tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Anak-anakku sekalian, jaringan meristem terdiri atas 1. Berdasarkan letaknya, terdiri atas meristem apikal atau meristem yang terdapat pada ujung daun. Yang kedua, meristem interkalar yang terdapat pada pangkal ruas batang. Dan yang terakhir adalah meristem lateral, terdapat pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Sedangkan berdasarkan asalnya, meristem terbagi atas promeristem, yaitu jaringan yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Yang kedua, meristem primer, yaitu meristem yang terdiri atas sel yang berasal dari sel-sel embrionik dan sel-sel tersebut selalu aktif melakukan pembelahan. Akibatnya, pertumbuhannya menjadi memanjang. Meristem primer terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Yang ketiga, meristem sekunder, yaitu meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang berubah menjadi embrional kembali. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Anak-anakku sekalian, kita akan bahas juga tentang daerah titik tumbuh akar dan batang. Seperti sudah dijelaskan di muka, bahwa pada tumbuhan itu ada daerah titik tumbuhnya. Nah, pada akar, titik tumbuhnya terdiri atas bagian-bagian. 1, zona pembelahan, yaitu meristem. Yang kedua, zona pemanjangan. Dan yang ketiga adalah zona pematangan. Kalau kalian perhatikan, pada zona pembelahan merupakan jaringan meristem di mana sel-selnya akan terus membelah diri, sedangkan di zona pemanjangan terdiri atas protoderma dan meristem dasar, sedangkan di zona pematangan sel-selnya sudah mengalami diferensiasi atau mengalami spesiasi. Contohnya di sini ada contohnya epidermis. Nah, pada daerah zona pematangan juga sudah biasanya tumbuh rambut akar. Sedangkan titik tumbuh pada batang terdiri atas zona meristematik. Nah, di ujung zona meristematik ini biasanya terdapat titik tumbuh daun atau embrio daun. Kemudian terdapat apical meristem, yaitu meristem ujung daun. Sedangkan zona pemanjangan terdiri atas prokambium. Dan yang terakhir adalah zona diferensiasi, di mana sel-selnya mengalami diferensiasi, nanti akan berubah menjadi epidermis misalkan, kemudian korteks. Selanjutnya adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Pada umumnya tidak membelah lagi. Kemudian bentuknya permanen, rongga selnya besar, dinding selnya sudah mengalami penebalan. Berdasarkan fungsinya, maka jaringan permanen terbagi atas 1 jaringan epidermis, 2 jaringan parenkim, 3 jaringan penguat, dan 4 adalah jaringan pengangkut. Marilah kita bahas satu persatu jenis jaringan permanen atau jaringan dewasa.
Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini letaknya berada di permukaan tumbuhan. Adapun ciri atau karakteristik dari jaringan epidermis yang pertama adalah bentuk selnya seperti balok. Kemudian tersusun berlapis tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel. Kalian bisa perhatikan sel-sel epidermis terdapat pada akar ini, pada organ akar. Kalian bisa perhatikan sel-selnya adalah rapat, tidak terdapat ruang antar sel. Kemudian tidak memiliki klorofil. Keistimewaan dari jaringan epidermis adalah sel-selnya mengalami modifikasi letak dan fungsinya. Adapun modifikasi epidermis misalkan akan membentuk stoma atau stomata, yaitu mulut daun, kemudian trikoma, rambut-rambut, kemudian duri atau spina, filamen, dan sel kersik. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan dasar. Kenapa dikatakan jaringan dasar? Karena jaringan parenkim ini terdapat pada semua organ tumbuhan, seperti pada akar, batang, dan daun. Apa ciri-ciri jaringan parenkim? Yang pertama, sel-selnya merupakan sel yang hidup, berukuran besar dan tipis, dan berbentuk segi enam. Yang kedua, memiliki banyak vakuola. Yang ketiga, memiliki ruang antar sel dan tidak rapat. Fungsinya tempat pembuangan zat makanan dan proses fotosintesis. Ini contohnya pada parenkim daun. Ya, pada parenkim daun, di sanalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya, jaringan penguat. Jaringan penguat terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Kenapa dikatakan jaringan penguat? Karena kedua jaringan ini mengalami penebalan. Ya. Ciri dari kolenkim, selnya bulat karena mengalami penebalan selulosa pada dindingnya. Kemudian selnya hidup, tidak ada ruang antar sel, dinding selnya terdiri atas selulosa. Kemudian kolenkim terbagi atas dua, yaitu plastis yang letaknya umumnya di bawah epidermis. Adapun fungsi dari kolenkim adalah sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh dan pada tumbuhan herbaceous. Ya. Kemudian sklerenkim, sel-selnya mati yang seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan. Jaringan sklerenkim terdiri atas serat-serat sklerenkim dan sel-sel batu atau dikenal dengan sklereid. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri atas jaringan silem. Kalian bisa perhatikan jaringan silem ini mempunyai kekhasan tersendiri karena jaringannya tersusun atas beberapa unsur. Yang pertama adalah trakeid. Bentuk trakeid ini selnya runcing, panjang, dan dindingnya berlubang-lubang. Kemudian terdiri atas parenkim silem dan unsur pembuluh. Unsur pembuluh ini biasanya berbentuk tabung. Ya. Kemudian yang khas dari silem juga, sel penyusunnya mengalami penebalan dari zat dinding. Apa fungsi dari silem? Adalah untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang terakhir adalah floem, merupakan jaringan dewasa kompleks yang tersusun atas sel-sel hidup dan sel mati, berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Seperti halnya pada silen, floem juga terdiri atas beberapa komponen sel penyusunnya, yaitu sel tapis, sel pengiring, serat floem, parenkim floem, dan sel albumin. Oke, demikianlah anak-anakku sekalian, jaringan yang menyusun pada tumbuhan. Next, minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan membahas organ pada tumbuhan. Kalian akan tahu organ pada tumbuhan itu nantinya akan tersusun atas jaringan-jaringan yang saat ini kita akan bahas. Oke, demikianlah pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.